Kadang-kadang ada sebagian orang Iya, yang ana pernah waktu dulu ya. iya. Nih orang tuanya anaknya belum pacaran malah bingung. Iya, bukan itu aja kan. Kadang kalau pulang malam nih, pulang terlalu pagi, kok jam segini udah pulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tri Arabian Brothers. Sekarang kita coba baca DM yang telah masuk ya, Ustadz. Lumayan banyak ya Yan ya. Alhamdulillah lumayan banyak. Juga udah berapa lama nih pada nanya kita belum jawab-jawab. Iya, Masya Allah. Insyaallah kita jawab semua semampu kita. Jadi kemarin pas semaksimal Yan mungkin. nggak ada, itu kita bilang ke Jamil Yan. Jadi yang kira-kira jawabannya pendek kita naikin di IGTV. Iya, afwan tuh. Kalau yang panjang baru kita naikin di YouTube gitu. Afwan kemarin nggak sempat bisa Iya. ikut, ada urusan. Nggak apa-apa ya, kita maklumin kok. Yang kita benar-benar Tri Arabian Brothers. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan DM pertama ya, Nek. Dan yang pertama dari seorang akhwat. Di sini dia nanya. Jadi dia ada mungkin dapat sharean gitu ya. Di sini ada dia tulisin tuh kan ada jangan maksa katanya. Iya. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Ana mau nanya. Ana punya 2 adik laki-laki. Yang keduanya ini males untuk sholat di masjid Ustadz. Jadi kalau azan, Ana selalu paksain mereka untuk sholat di masjid. Wah, mereka marah ke Ana. Apa yang Ana lakuin ke mereka itu memaksa mereka untuk sholat di masjid termasuk zolim. Karena ada paksaan dari Ana. Sedangkan di sisi lain, Ana punya kewajiban buat ngingetin mereka karena mereka adalah saudara Ana. Iya. Mohon dijawab Ustadz. Afwan wa jazakallah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi untuk masalah perihal nasihat ya, Memaksa. atau ajakan amar ma'ruf lah dan nahi mungkar baik seorang kakak terhadap adiknya atau seorang pemimpin keluarga kepada anggota-anggota keluarganya atau yang paling dituakan lah. Ya memang dia menjadi suatu tanggungan ya untuk para anggota keluarganya. Contoh misalnya Sofyan menjadi kepala rumah tangga di keluarganya dan juga menjadi misalnya kakak yang paling tua ya dalam satu rumah tangga. Nah, Ian miliki tanggung jawab harus melihat tuh kondisi keluarga khususnya dari segi ibadahnya. Karena ini yang paling penting ya. Kalau masalah tentunya nafkah itu juga penting, tapi ibadah ini dulu jangan sampai mereka itu lalai dan meninggalkan ibadah, apalagi masalah sholat yang tentu kita tahu ya. Iya. Sholat ini adalah perkara yang wajib dilakukan, yang sholat 5 waktunya. Dan kita tentunya ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila kita ditugasi sebagai kepala rumah tangga atau yang ditanggung jawabkan ya untuk mendidik, memberikan arahan baik kepada keluarga ataupun juga kepada adik-adik kita, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini ya akan nanti dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita ini ada tanggungan nih. Baik ketika Ian di rumah misalnya atau penanya ya sebagai kakak yang paling tua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Apakah diarahkan kepada hal-hal yang benar atau acuh atau malah sebaliknya nauzubillah didukung kepada hal-hal yang buruk. Karena kan tidak sedikit ya orang yang nauzubillah melakukan maksiat malah dapat dukungan terkadang dari keluarganya. Kadang-kadang ada sebagian orang yang ana pernah waktu dulu ya. Iya. Nih orang tuanya anaknya belum pacaran malah bingung. Iya, bukan itu aja kan. Kadang kalau pulang malam nih, pulang terlalu pagi, kok jam segini udah pulang? Iya, terkadang kan. Nah ini menjadi tanggungan nih buat kita. Kalau kita menjadi ditakdirkan sebagai kepala ataupun juga orang yang dituakan di rumah kita, kita harus manfaatkan itu ya dengan sebaik-baiknya agar kita makin banyak nanti kita dapat pahala. Karena Ian bayangin di keluarga aja atau seorang penanya ini ya,
dia bisa mengajak keluarganya, ya suaminya, ya ataupun juga anak-anaknya ketika suaminya tidak ada ya, Afwan. Dia bisa mengarahkan sehingga dia melaksanakan banyak ibadah. Itu dia akan mendapatkan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan kabar gembira ya bagi orang yang mengajak kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang saya mengajak suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan yang semisalnya. Itu baru dari satu keluarga. Dia ajak lagi adiknya, dia ajak lagi kakaknya, dia yang dituakan di rumahnya. Berarti berapa banyak orang yang melakukan kalau dia betul-betul memegang amanah itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Oke, sekarang di sini itu dia sertakan, Iya. ada salah satu hadis kata dia kan dari Ibnu Hazm Al-Andalus berkata, janganlah engkau menasehati seseorang dengan mensyaratkan nasihat darimu mesti diterima. Jika engkau melakukannya dengan cara ini, maka engkau telah melampaui batas, engkau telah berbuat zalim, bukan lagi orang yang sedang menasehati. Ini dari al-akhlaq wa syiar fi mudawatin nufus. Ya, jadi seperti poster gitu ya, potongan-potongan manfaat. Ya, memang betul ya. Jadi dalam hal kita menyebarkan nasihat, ya. Kan di sini ditanyakan masalah sholat ya. Iya. Nah, kita harus sisi lain ya. Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman di dalam kitabnya ya, di surat At-Tahrim, ya. Kemudian juga di surat-surat lainnya seperti ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Wahai orang yang beriman, jagalah keluargamu dari api neraka. Ya, turunanmu, anak-anakmu itu semua harus dijaga dari api neraka. Di antaranya apa? Kalau dia misalnya meninggalkan sholat, itu harus diperintahkan. Jangan sampai dia meninggalkan. Berarti kan nasihat sholat ini itu harus kita berikan nasihat, walaupun terkadang ada yang males-malesan, ada yang berat, ada yang tapi kita terus jangan nasihat. Bosan gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu salat. Jelas di ayat ini. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas nasihat tersebut. Jadi kalau kita nasihatin dia masih kepaksa, masih berat, kadang ke masjid atau di jalan dia nggak ke masjid, itu terus kita nasihat. Nah, dari dua perintah Allah ini ya di dalam suratnya, kita harus juga melihat dalam kita menyampaikan nasihat, etika-etikanya ya. Terkadang kan keluarga kita sudah hijrah, ada keluarga kita yang baru, bahkan yang belum. Nah, ketika kita dituakan di keluarga kita mengajak kepada adik kita, itu kadang suka kepaksa. Itu dia nerimanya. Ya suka berat jalan, tapi kita terus saja. Kita juga ingatkan ketika kita nasihat ke si yang kepaksa ini ya. Misalnya ke adik kita nih, dia udah balik. Kita sampaikan, ingat kalau ibadah kepaksa itu nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bilangnya gitu ya. Jadi ketika dia ngerjain ibadah tuh dia mikir, oh iya, kalau saya kepaksa karena suruhan kakak, suruhan orang tua, berarti bukan karena Allah nih. Iya. Percuma kan? Berarti kan syarat ibadah itu harus ikhlas. Nah, kita harus masukin tapi dengan kata-kata yang baik lah, bilang, "Dek, inget ya, jangan kepaksa. Karena kan kalau kepaksa berarti nggak diterima nanti ibadahnya. Kalau karena kakak, karena takut dimarahin ini. Coba ya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala." Jadi dia nantinya jadi mikir ya. Jadi kita nasihat nanti dia selalu mikir, oh iya, ibadah kan buat diri saya ya, bukan buat kakak saya, bukan, tapi buat pribadi dia. Dia makin banyak ibadah tanpa ada rasa kepaksa, makin banyak keutamaan yang dia dapat. Ya. Tapi kalau dia masih kepaksa, kita terus. Tapi jangan sampai sholat ditarik leher suruh sholat, enggak gitu juga. Oh, jangan pakai kekerasan gitu ya. Dengan sesuatu yang bermanfaat. Apalagi perkara-perkara yang wajib dan ada di keluarga kita yang meninggalkan, itu harus terus kita ingatkan. Mau dari jelas. Maksudnya bukan hanya pemimpin ya. Misalkan kan ini kita keluarga pemimpin, tapi nggak cuma suaminya, bapaknya, ibunya pun juga tanggung jawab gitu ya. Betul. Kan jelas tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur. Kalau fi'il amar itu perintah, berarti wajib ya. Ya, perintahkan wa'mur ahlak keluarga bis-shalah, untuk sholat. Jadi terus gitu, tapi dengan cara yang lembut, apalagi kepada adik dengan sabar. Pokoknya perkara yang wajib kita tidak boleh yang namanya itu putus asa dalam nasihat. Apalagi buat keluarga. Terus kita nasihat karena hidayah itu di tangan Allah ya.
Itu Ana ingat cerita yang waktu kisah Nabi siapa? Eh, Syiar itu sampai 900. Oh, 950 tahun. Iya, kisah. Iya. Itu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Yunus ya. Iya, Sampai segitu dia 950 tahun, kita cuman baru 3 kali 4 kali udah capek lah, terserah. Iya. Insyaallah. Terus kita dakwahi, kita berikan amar ma'rufnya, nahi mungkarnya kepada keluarga kita, insyaallah Allah berikan nanti hidayah, nggak kepaksa lagi nanti insyaallah. Oh, doa juga sama Allah, jangan lepas gitu ya. Iya. Insyaallah. Oke, insyaallah. Ya. Pertanyaannya cukup dijawab dengan cukup jelas dari Insyaallah. Sekarang kita masuk ya.